Pada praktikum IPA kali ini akan dilakukan pengamatan tentang simbiosis. Simbiosis merupakan semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara kedua organisme biologis yang berbeda atau sebuah hubungan timbal balik di antara dua makhluk hidup yang berbeda, baik itu dari mutualisme, parasitisme, atau komensalisme. Untuk simbiosis yang pertama, mari kita bahas simbiosis parasitisme. Kutu dengan manusia. Interaksi antara kutu rambut dan manusia merupakan simbiosis parasitisme. Kutu rambut diuntungkan karena dapat makan dari darah manusia, tetapi manusia dirugikan karena merasa tidak nyaman akibat asa gatal dan sakit yang ditimbulkan oleh kutu rambut. Hubungan selanjutnya adalah pohon mangga dengan benalu. Benalu yang hidup di atas pohon mangga bertindak parasit karena benalu diuntungkan dengan menyerap sari makanan dari pohon mangga, sedangkan pohon mangga dirugikan hingga lama-lama akan mati. Tumbuhan mimian dan tetehan. Tanaman tali putri mendapat keuntungan karena memperoleh tempat hidup dan dapat menyerap nutrisi dari tanaman tetehan. Sementara itu, tanaman tetehan dirugikan karena nutrisi dalam tubuhnya diserap oleh tali putri. Manusia dengan nyamuk. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, manusia akan merasa gatal bahkan sampai terserang penyakit berbahaya. Jamur panu dan manusia. Jamur ini dapat menimbulkan kurap atau panu pada kulit manusia. Panu tersebut akan merugikan manusia karena menimbulkan rasa gatal dan rasa tidak nyaman. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Anggrek dan pohon randu. Anggrek diuntungkan karena mendapat tempat untuk menumpang mendapat cahaya matahari, sedangkan pohon randu tidak dirugikan karena tidak merasa terganggu oleh anggrek. Sirih dan tumbuhan inangnya. Tumbuhan sirih mendapat keuntungan dengan sinar matahari, sementara bagi tumbuhan inangnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Tumbuhan paku dengan pohon jati. Tujuan tumbuhan paku menempel ini agar ia dapat memperoleh cahaya matahari, karena pohon jati lebih tinggi dan lebih mudah terkena sinar matahari. Tumbuhan paku tanduk rusa dengan inangnya. Tanduk rusa mendapat cahaya matahari yang lebih baik dan beberapa bahan lain untuk berfotosintesis, dan inangnya tidak masalah karena tanaman tanduk rusa tidak mengambil cadangan makanan yang ditempelinya. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Kupu-kupu dan tanaman bunga. Kupu-kupu yang hinggap pada mahkota bunga akan membantu proses penyerbukan dari bunga itu sendiri. Sementara bunga yang dihinggapi oleh kupu-kupu akan terbantu dengan tersedianya nektar sebagai makanan baginya. Semut ranglang dan tumbuhan. Keberadaan semut ranglang sebenarnya sangat menguntungkan bagi tumbuh-tumbuhan. Hal ini dikarenakan tumbuhan akan terbebas dari serangan hama, sedangkan semut ranglang dapat membuat sarang di tumbuhan tersebut. Lebah dengan bunga. Lebah memerlukan nektar bunga untuk sebagai makanan. Adapun ketika mengumpul nektar, tubuh lebah akan dipenuhi oleh serbuk sari, dan ketika lebah berpindah ke bunga lainnya untuk mengambil nektar, serbuk sari tersebut akan jatuh ke putik bunga baru. Ular sawah dan petani. Petani diuntungkan karena ular sawah memakan tikus-tikus, jadi tanaman-tanaman petani tidak rusak, dan ular diuntungkan karena mendapat makanan tikus-tikus. Kerbau dengan burung jalak. Burung jalak memakan kutu yang hidup di tubuh kerbau, sehingga kerbau diuntungkan dari parasit yang mengganggu kesehatannya.